Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Yang merasa sehat, semua angkat tangannya. Terus apalagi ya? Yang hari ini merasa senang? Coba juga angkat tangannya. Wah, Kak Trisna bisa lihat semuanya sehat, semuanya sukacita. Dan yang penting hari ini juga siap untuk mengikuti ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa Kak Trisna ingatkan, jangan lupa kalau mau ibadah kita harus tertib. Kemudian apa lagi? Sudah rapi, sudah mandi. Dan buat adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, boleh disiapkan Alkitabnya. Terus mainannya gimana Kak? Oh, mainannya disimpan dulu agar kita bisa ibadah dengan tenang. Dan Tuhan juga senang sekali melihat kita. Oke, semua sudah siap? Yang sudah siap beribadah angkat tangannya. Wah, semua sudah siap memuji Tuhan. Tapi untuk mengawalinya, Kak Trisna ajak berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan agar menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, kami selalu berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan telah menyertai kami sampai hari ini. Dan tiba waktunya kami hendak beribadah, memuji, mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, kalau semuanya sudah siap, maka Kak Trisna ajak untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Kita mau mengatakan sama Tuhan bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Dan kali ini pujiannya kita nyanyikan dalam 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ada bahasa Jawa. Siap semuanya ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kak Trisna ajak semuanya berdiri. Yuk kita nyanyi ya. Dari bahasa Inggris dulu ya. Bahasa Inggris dulu ya. Siap? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Siap bahasa Indonesia ya? Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Siap bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. Di sini senang, di sana senang, di
Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kadio di sini. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Kalau sudah siap, yuk Kadio ajak berdoa. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyimak dengan baik dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kadio mau cerita Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Adik-adik sambil buka Alkitabnya ya. Nah, kali ini Kadio mau cerita Alkitab tentang salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus ini murid yang taat adik-adik. Kira-kira siapa ya dari 12 murid Tuhan Yesus yang Kadio mau ceritakan ini? Apakah itu Petrus? Apakah itu Yohanes? Apakah itu Yakobus? Dari nama-nama yang Kadio sebutkan, bukan itu adik-adik. Ternyata yang mau Kadio ceritakan adalah orang ini. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Ya, kita panggil aja Pak Filipus. Nah, ini Pak Filipus adalah orang yang taat nih adik-adik. Yuk kita dengar ceritanya. Suatu hari, Pak Filipus berjumpa dengan malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Nah, malaikat ini menyampaikan, Pak Filipus, bangun gitu ya. Pergilah ke sebuah jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan ini memang sepi, adik-adik. Tapi Tuhan menyuruh Pak Filipus untuk jalan melalui jalan itu. Nah, Pak Filipus ini orangnya taat adik-adik. Lalu berangkatlah dia. Nah, ketika dia berangkat ke jalur itu, ada seseorang yang dia temui nih adik-adik. Nah, kira-kira siapa ya dia ya? Coba perhatikan. Dari perawakannya berbeda ya adik-adik ya. Warna kulitnya, penampilannya, lalu pakaiannya. Sungguh berbeda dengan Pak Filipus. Wah, ini pasti orang asing nih. Benar adik-adik, orang ini adalah seorang sida-sida. Sida-sida itu apa sih adik-adik? Sida-sida itu adalah orang yang punya jabatan tinggi, pembesar di negerinya. Nah, Tuan sida-sida ini berasal dari negeri Ethiopia. Adik-adik nanti cari ya, Ethiopia itu ada di benua mana nih? Nanti adik-adik kalau sudah tahu nih, bisa kasih tahu nih ke orang-orang. Wow, Ethiopia ini di benua ini nih. Nah, si Tuan ini, sida-sida ini berasal dari negeri Ethiopia. Dia adalah seorang pejabat adik-adik, orang besar yang menduduki jabatan sebagai kepala perbendaharaan di negeri itu. Nah adik-adik, sida-sida ini nampaknya sedang duduk dan membaca sebuah gulungan kitab. Nah, gulungan yang dia baca adalah bagian dari kitab Yesaya. Dia juga sedang perjalanan pulang nih dari Yerusalem. Lalu Roh Tuhan berkata kepada Pak Filipus, Pak Filipus, cobalah dekati Tuan sida-sida tersebut. Ketika Roh Tuhan meminta Pak Filipus untuk mendekati sida-sida tersebut, karena Pak Filipus taat, lalu Pak Filipus mendekatinya. Dan ketika dia mendekatinya, dia memperhatikan dia sedang membaca kitab gulungan tersebut dan bertanya kepada Bapak sida-sida ini, Tuan, permisi ya. Tahukah Tuan dengan apa yang Tuan baca tersebut? Apakah Tuan mengerti dengan apa yang Tuan baca itu? Lalu Tuan sida-sida ini menjawab, wah, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Selama ini aku tidak ada yang membimbing, jadi aku tidak mengerti. Nah,
Kebetulan nih ada Pak Filipus nih adik-adik. Jadi Pak Filipus diajak oleh Tuan Sida-Sida ini sepanjang perjalanan untuk melanjutkan perjalanan sambil membicarakan kitab yang dibaca oleh Tuan Sida-Sida ini. Nah, dalam perjalanan sampailah Sida-Sida itu juga dalam kutipan bacaan kitab Yesaya yang menceritakan tentang seseorang. Dan yang diceritakan tersebut sebenarnya adalah cerita tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tapi dia tidak mengerti maksudnya siapa sih yang diceritakan dalam kitab itu. Lalu dia, sang Tuan Sida-Sida ini bertanya kepada Pak Filipus. Pak Filipus, sebenarnya yang dimaksud dalam kitab ini siapa sih? Dia menceritakan dirinya sendiri atau orang lain? Lalu Pak Filipus menjawab dan menjelaskan kitab itu, bahwa yang dimaksud di dalam kitab itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, yang rela berkorban untuk keselamatan setiap orang yang dikasihinya. Lalu di dalam perjalanan itu sambil mendengarkan cerita dan penjelasan firman Tuhan dari Pak Filipus, tibalah mereka ke satu tempat yang di sana ada air adik-adik, air yang cukup banyak. Lalu Tuan Sida-Sida ini berkata, "Stop, berhenti dulu." Wah, berkata pada Pak Kusir minta stop dulu. Kira-kira ada apa ya? Pak Sida-Sida tersebut langsung menunjuk ke air itu. Dan berkata pada Pak Filipus, "Pak Filipus, kalau saya mau dibaptis, kira-kira halangannya apa ya?" Nah, adik-adik, dibaptis itu adalah tanda bahwa seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu Pak Filipus menjawab, jika Tuan Sida-Sida percaya dan bersedia dengan sepenuh hati, ya boleh saja gitu. Lalu dengan siap hati, Pak Sida-Sida ini, Tuan Sida-Sida ini menjawab, "Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah." Maka Pak Filipus lalu membaptis Tuan Sida-Sida itu karena si Tuan Sida-Sida tersebut percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa Pak Filipus bisa membuat si Tuan Sida-Sida itu menjadi kenal siapa Tuhan? Karena Pak Filipus adalah orang yang taat. Kalau dia tidak taat, dia tidak ketemu dengan Sida-Sida tersebut. Dan Sida-Sida tersebut tidak mengenal Tuhan pada akhirnya. Nah, adik-adik, sebelum kita menjadi pemberita firman Tuhan, kita juga perlu taat nih seperti Pak Filipus. Gimana sih caranya taat? Caranya taat adalah adik tetap rajin untuk sekolah minggu setiap minggu, dan tetap rajin untuk setia mendengarkan cerita firman Tuhan dengan membaca Alkitab adik-adik. Dengan begitu adik-adik makin kenal nih siapa Tuhan, dan makin bisa menceritakan, membagi, dan mengenalkan kepada orang yang belum kenal Tuhan tentang Tuhan itu. Tentang Tuhan Yesus Kristus yang sayang kepada kita semua. Siapa yang mau jadi taat? Siapa yang mau menjadi pemberita firman Tuhan seperti Pak Filipus? Ya, buat adik-adik yang mau dan siap, Tuhan pasti membimbing adik-adik dan memberkati adik-adik. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya ayat hafalan untuk adik-adik yang di kelas kecil. Kita buka Alkitab kita ya. Di 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekarang kita pakai gerakan ya.
Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini belajar tentang siapa ya? Oh iya, betul. Hari ini belajar tentang Bapak Filipus yang mau taat perintah Tuhan memberitakan firman kepada orang yang lain. Maka kita juga belajar seperti Bapak Filipus ya. Taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Dan bukan hanya itu saja. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, tangan kita, kaki kita, seluruh kehidupan kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kak Trisna ajak untuk memuji Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Yang sudah bisa lagunya, yuk kita nyanyi sama-sama. Kita berdiri ya, kita pakai gerakan. Biar nyanyinya bisa lebih semangat. Yuk sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Suaranya yang kenceng ya, nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Nah, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Kak Trisna selalu ingatkan, jangan lupa untuk taat kepada Tuhan, taat kepada papa dan mama, taat kepada guru juga di sekolah. Sampai bertemu pada ibadah yang akan datang. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tidak terasa kita bertemu lagi di hari Minggu yang cerah ini. Hari ini kita sama-sama akan membuat aktivitas tentang cerita hari ini loh, tentang Bapak Filipus yang memberitakan kabar Injil ke sida-sida. Nah, dari pemberitaan Injil itu, akhirnya Bapak Filipus membaptis seorang dari bangsa Ethiopia. Nah, kita akan membuat gambarnya seperti ini. Nah, sangat mudah loh membuat ini. Alat dan bahannya juga sederhana. Yuk sama-sama kita buat. Yang pertama-tama kita membutuhkan lem, ada gunting, dan ada kertas lipat berwarna hijau. Nah,
Selanjutnya, kakak juga punya gambar yang nanti adik-adik bisa gunting. Sesudah itu, setelah semuanya digunting, nah, adik-adik bisa menempelkan bahan-bahan tadi di kertas yang berwarna biru ini. Nah, pertama-tama kita akan menempel Bapak Filipus dan orang Ethiopia. Setelah itu, dari kertas lipat yang berwarna hijau, kita bisa membuat rumput seperti ini. Setelah itu, kita bisa tempelkan awan dan mataharinya. Mudah bukan? Yuk, kita sama-sama buat. Setelah itu, kita foto dan kita share ke kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Take